Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 29. Di sini saya Vika Brilian Dava dengan NIM 424 dengan teman saya. Riko Sandika Savelagista dengan NIM akhir 433. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai usability testing yaitu aplikasi CapCut. Oke, yang pertama yaitu pengenalan dan juga latar belakang. Aplikasi CapCut sendiri merupakan sebuah aplikasi video all-in-one buatannya ByteDance, di mana aplikasi ini itu merupakan sebuah aplikasi yang sangat populer untuk editing video, terutama untuk video TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Nah, tujuan utama dari aplikasi CapCut ini dibuat atau ya untuk dibuat lah ya. Tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah editing dan juga hasilnya itu cepat dan juga profesional. Lalu diluncurkan secara global pada tahun 2020, menyediakan banyak sekali fitur, terutama fitur premium seperti efek, audio, dan juga teks otomatis atau subtitle. Nah, mungkin tujuan daripada usability testing akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Riko. Untuk Riko, dipersilakan. Oke, terima kasih. Apa sih tujuan usability testing? Jadi dari PPT, tujuan dari usability testing ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sih aplikasi CapCut dapat digunakan oleh pengguna dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari pemula hingga yang sudah terbiasa melakukan editing video. Pengujian ini difokuskan kepada tiga aspek utama, yaitu yang pertama ada efektivitas, yaitu efektivitas dalam menyelesaikan tugas editing dengan benar. Yang kedua, ada efisiensi, efisiensi dalam mempercepat proses pengeditan melalui fitur-fitur template dan AI. Serta yang terakhir, satisfaction. Satisfaction atau yang bisa disebut dengan tingkat kepuasan pengguna setelah menggunakan berbagai fitur CapCut seperti efek visual, sinkronasi musik, dan kolaborasi. Oke, langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu efektivitas. Silakan. Efektivitas. Jadi yang pertama efektivitas ini berfokus kepada kemampuan pengguna menyelesaikan tugas editing dengan benar. Pengguna diuji dalam memotong, menggabungkan, menambahkan teks, dan mengekspor video menggunakan fitur-fitur dasar CapCut seperti cut, trim, merge, dan auto caption untuk memastikan semua proses berjalan tanpa error. Oke, selanjutnya kita ke efisiensi. Ya, selanjutnya yang kedua, efisiensi. Efisiensi menilai seberapa cepat sih pengguna dapat mengedit video dengan bantuan fitur CapCut, seperti template library dan AI auto caption mempercepat proses. Sedangkan sedangkan speed control dan transition membuat efek dapat diterapkan hanya dengan beberapa klik. Selanjutnya satisfaction. Dan yang terakhir, satisfaction. Satisfaction mengukur kepuasan pengguna setelah menggunakan CapCut. Fitur seperti filter, efek, musik, dan beat change meningkatkan kesenangan dan hasil visual, sementara Cloud Project mendukung kolaborasi tanpa hambatan. Oke, baik. Itu mengenai usability testing. Sekarang kita menuju ke peserta dan juga metode uji dari aplikasi CapCut itu sendiri. Oke, silakan. Untuk peserta dan metode uji, pengujian dilakukan pada mahasiswa yang memiliki kemampuan editing dasar namun belum ahli. Yang kedua, setiap peserta diberi waktu sekitar 30-45 menit untuk mencoba fitur CapCut menggunakan smartphone atau laptop. Dan yang terakhir, metode yang digunakan adalah Think Aloud Protocol, di mana peserta diminta menceritakan sih bagaimana pengalaman mereka saat menggunakan aplikasi. Selanjutnya ada fitur unggulan daripada CapCut. Silakan. Fitur unggulan. CapCut memiliki berbagai fitur unggulan yang membantu proses editing menjadi lebih cepat dan menarik. Beberapa fitur utamanya memanfaatkan kerjasama buatan atau AI, serta dukungan kolaborasi daring untuk hasil yang lebih profesional. Untuk beberapa contohnya pertama ada AI tools yaitu background remover, auto caption, dan agents. Yang kedua ada template library yang berisi ribuan template tren TikTok yang bisa langsung dipakai. Yang ketiga ada cloud collaboration yaitu kerjasama tim via web. Jadi
antara pengguna itu bisa langsung kolaborasi. Dan yang terakhir, audio tools seperti Sound Library, VoiceOver, dan Pidgins. Oke, itu untuk fitur unggulan yang sudah dijelaskan. Kita langsung ke kelebihan dan juga kekurangan. Ya, di sini kelebihan daripada aplikasi CapCut itu sendiri, yang pertama gratis ya, tanpa watermark. Yang kedua itu user friendly, maksudnya kita sebagai apa ya, ramah gitu, ramah terhadap user. Yang ketiga itu integrasi dengan TikTok. Ya, kita semua tahu bahwa sekarang media sosial yang lagi ramai atau lagi naik daun sekarang itu ya TikTok, dan CapCut menjadi sebuah aplikasi yang bisa digunakan atau salah satu aplikasi yang menjadi opsi untuk editing video untuk TikTok. Yang ketiga yaitu mendukung berbagai format video. Di sini CapCut sebagai tempat editing video mendukung berbagai macam format video. Lanjut ke kekurangan. Kekurangan dari aplikasi CapCut itu sendiri, yang pertama butuh koneksi internet cukup stabil. Jadi CapCut itu sendiri sebagai aplikasi editing video mengharuskan pengguna untuk apa ya, untuk memiliki internet yang stabil. Yang kedua, efek berat di HP low end. Beberapa HP di Ketika beberapa HP itu dibuat editing, terutama pada CapCut, itu sering nge-lag atau sering apa ya, bahkan ada beberapa HP yang loading-nya itu lama. Nah, itu juga termasuk kekurangan daripada aplikasi CapCut itu sendiri. Yang ketiga yaitu watermark kecil di versi web tanpa login. Nah, ini juga menjadi sesuatu hal yang salah satu kekurangan juga lah, karena ada watermark kecil di versi web dari aplikasi CapCut itu sendiri. Lanjut kita ke pembahasan kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu CapCut itu merupakan sebuah aplikasi editing buatan ByteDance yang dirancang agar siapapun bisa membuat video kreatif dengan mudah dan cepat. Dengan berbagai fitur unggulan, terutama berbasis AI, efek visual, musik, serta template yang sudah siap digunakan. Lalu CapCut itu sendiri juga memudahkan kita sebagai user dengan proses editing tanpa perlu keahlian yang profesional. Jadi kita sebagai user yang pemula bisa untuk mengedit video menjadi lebih bagus dan menjadi lebih keren lah. Lalu integrasinya dengan TikTok itu juga merupakan salah satu nilai plus, satu nilai tambahan, karena balik lagi seperti apa yang sudah saya jelaskan bahwa TikTok itu sendiri merupakan aplikasi yang saat ini lagi naik daun atau sedang banyak digunakan lah. Dan juga ada dukungan cloud project juga. Cloud project ini sangat membantu bagi kita atau bagi user yang eh, beda apa ya, kayak beda tempat gitu. Jadi bisa terkoneksi secara langsung tanpa harus berada di satu tempat yang sama untuk proyeknya itu. Nah, lalu berkat kemudahan dan kelengkapan fiturnya ini, CapCut itu menjadi salah satu aplikasi editing yang paling populer, terutama di kalangan konten kreator TikTok, konten kreator Instagram, dan juga konten kreator YouTube Short. Dan juga dengan kemudahan-kemudahan ini, CapCut itu menjadi, kan bisa dibilang aplikasi yang sangat umum lah digunakan bagi para konten kreator di media atau di sosial media yang lain juga. Itu mungkin dari aku, atau dari kami. Sekian, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.